dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita saya mengusulkan 3 hal untuk kita hayati. Yang pertama adalah ada tulisan dari seorang profesor yang mengatakan bahwa perjalanan mereka ke Emmaus itu adalah perjalanan yang meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke asal tempat mereka tinggal. Jadi perjalanan Yerusalem kembali ke asal, nanti kembali lagi ke Yerusalem, balik lagi ke kehidupan yang selanjutnya, itu adalah kebiasaan yang memang dihidupi oleh banyak orang pada waktu itu. Minimal setahun sekali orang itu berkumpul di rumah Tuhan, itu minimal setahun sekali. Dan kemudian dia akan masuk dalam kehidupan nyata, menjalani kehidupan ini. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memiliki semangat spiritualitas yang seperti itu. Orang yang masuk ke bait Allah, tapi untuk pulang menjalani hidup dan melihat kehidupan dengan terang bait Allah itu. Tidak boleh hanya terus senantiasa tenggelam dalam aktivitas tanpa masuk ke dalam bait Allah. Tapi tidak boleh juga hanya tenggelam di dalam aktivitas bait Allah tanpa berperan serta di dalam kehidupan yang sangat membutuhkan kepedulian ini. Jadi siklus spiritualitas itu harus lengkap, datang ke bait Allah, tapi juga berkarya dalam kehidupan. Berkarya dalam kehidupan juga harus masuk ke bait Allah untuk mendapatkan semangat dan spiritualitas yang baru. Ada seorang yang mengatakan begini, belajarlah dari mata lebah dan jangan menjadi seperti mata lalat. Apa bedanya mata lebah dengan mata lalat? Kalau mata lalat itu dia ada di antara bunga, tetapi pasti dia akan cari kotoran. Tapi beda dengan mata lebah, walaupun di antara kotoran, dia akan cari bunga itu ada di mana. Cara melihat itulah yang harus kita kembangkan di dalam hidup. Kita mungkin boleh ada dalam situasi yang tidak bagus, tetapi mata kita sedang tertuju kepada Tuhan dan bait Allah. Dan dari sana kita akan punya energi untuk melihat kehidupan dan berkarya dalam hidup itu. Ini bagian yang pertama. Bagian kedua yang saya usulkan untuk kita hayati, saya juga mengutip dari tulisan yang lain, yang mencoba mencermati pada ayat yang ke-25. Dikatakan dalam teks itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Bahkan Yesus mengatakan dengan sangat keras kepada 2 orang ini, mengatakan, "Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu nggak dong dan kenapa kamu nggak ngerti?" Dan kita mau cari tahu sebenarnya kebodohannya di mana ini. Kalau sampai kata itu muncul, itu dari mana? Ada yang mengatakan bahwa dalam satu tulisan, ketika para murid itu hanya melihat persoalan dari sudut pandangnya dia, dari sudut pandangnya manusia, maka disitulah letak kebodohan. Dia tidak melihat perkara peristiwa itu dari sudut pandangnya Tuhan. Jadi ketika kita hanya melihat persoalan dari kacamata manusia, maka yang muncul adalah masalah, kesulitan, beban, takut, macam-macam. Tetapi kalau lihat dari sudut pandangnya Tuhan, maka di situ kita akan mencari tahu kehendak Allah apa, rencana kebaikan Tuhan yang sedang dikerjakan apa, hikmat hidup apa yang Tuhan mau tahu untuk kita, dan bahkan cara beradaptasi yang harus kita kerjakan seperti apa. Menurut saya sudah terlalu sering kita ngomong soal COVID-19, dan menurut saya kita semakin bisa menyesuaikan diri, kita tahu ritme kehidupan untuk
masing-masing, menjaga kesehatan kita, menjaga orang lain, dan seterusnya. Kalau kita hanya lihat dari sudut pandang manusia yang sulit, bergerak macam-macam, itu kalau dalam bahasa kita itu tolong gitu, itu bodoh. Nah, kita harus melihat dengan kelengkapan akan rencana Allah yang baik, akan hikmat yang kita peroleh, dan adaptasi apa yang sedang kita bisa hidupi. Ada satu tulisan yang mengatakan bahwa pandemi ini menyegarkan atau bahkan menghidupkan pola hidup dan peduli dengan kesehatan yang luar biasa. Semua orang tersadarkan untuk menjaga kesehatannya dan kesehatan orang lain. Yang berikutnya lagi dalam Tuhan dikatakan bahwa dengan ini maka kita sungguh sadar seluruh orang di dunia itu adalah saudara yang saling terkait dan bisa bekerja sama untuk saling membantu. Bahkan dikatakan dalam tulisan itu kualitas udara semakin baik, kecelakaan sangat-sangat menurun, dan berikutnya lagi katanya hobi semakin bisa dilakukan. Paling tidak di rumah itu hobi masak mulai dikembangkan. Ada banyak ini cari masak apa lagi ya, besok masak apa lagi, wah itu kan luar biasa. Dan adaptasi apa yang bisa kita dapat? Ternyata kerja dari rumah baik-baik saja, tidak terlalu banyak keluar, dan ternyata pekerjaannya beres juga, nggak perlu kemudian harus keluar, dan ternyata rapat-rapat online bisa dilakukan. Ya bagi yang bisa sih ya. Nyatanya nggak apa-apa gitu. Saya mendorong untuk rapat online nggak bisa, luar biasa. Nah sekarang ini bayangkan ini sekedar contoh ya, di lingkup sinode DKC. Orang rapat 2 jam, perjalanan bisa 12 jam, saking jaraknya yang jauh. Itu didorong rapat online nggak bisa, karena ada. Tetapi sekarang ini dipaksa orang di rumah, kita bisa rapat, kita bisa efisien waktu, bisa menjaga keamanan di jalan, macam-macam. Artinya kita perlu melihat dalam banyak sisi dalam kelengkapan. Karena kalau hanya dari sisi manusiawi, itu disebut dengan ayat 25 tadi. Saya tidak mau membacanya lagi. Semoga kita. Yang ketiga, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-21 dikatakan bahwa padahal kami dahulu berharap atau mengharapkan. Ini mungkin masih nyambung dengan ayat yang ke-25 tadi. Kenapa bodoh tadi yang pertama? Karena melihat peristiwa dari sudut pandang mata manusia saja tanpa melihat rencana Allah. Yang kedua adalah mereka mengharapkan sesuatu secara manusiawi. Ada penulis yang menyebutkan ayat 21 itu dalam bahasa Yunani itu kata padahal dahulu kami berharap, itu dalam bahasa Yunaninya adalah helpishomen, yang dalam tensisnya itu disebut dengan imperfect tensisnya. Artinya apa? Sebuah tindakan yang terus-menerus untuk bisa terpenuhi, atau untuk tercapainya itu butuh waktu yang panjang untuk terpenuhinya. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid ini melihat pengharapan dalam skup pendek tentang waktu pekerjaan Tuhan. Jadi mereka mengalami masalah di situ karena dia lihatnya harapan itu dalam satu frame waktu tertentu yang pendek. Sedangkan pekerjaan Allah itu adalah waktu frame yang panjang untuk memperlengkapinya di dalam hidup. Disitulah kita perlu untuk menghidupi dengan sungguh-sungguh soal harapan, bukan sekedar waktu yang pendek, tetapi waktu yang panjang atas hidup. Bahkan saya mengatakan, saya rela bersusah payah seperti ini, saya rela untuk hidup dengan keadaan yang berat ini, kalau ternyata ini adalah alat pemeliharaan Tuhan bagi anak cucu saya, supaya Allah menopang kehidupan dan punya waktu memulihkan dirinya untuk menjamin hidup yang baik di masa mendatang. Sekedar contoh, kalau ini skupnya pendek, ini
dari surga kecil keluarga. Ketika anak itu kerja di rumah, belajar di rumah, sekolah di rumah, ada banyak tugas di rumah. Nah, ada waktu untuk mengumpulkan. Nah, di rumah itu anak saya ditanya sama mamanya, sudah beres semuanya? Oh, sudah beres. Berarti tinggal apa? Main game. Tinggal apa? Main internet. Sampai kemudian besok mau dikumpulkan jam 9 malam, dicek listnya semuanya, berkas-berkasnya. Ternyata ada masih banyak yang belum selesai. Wah, saya bisa bayangkan ini mamanya bintang. Sudah mulai kelihatan tuh. Saya langsung bentak. Pokoknya tidak pernah saya itu membentak. Bukan karena saya sayang, saya baik hati, bukan karena saya takut. Enggak lah, saya kan baik hati. Baik hati. Saya tidak pernah itu membentak sampai seperti itu. Kenapa saya lakukan itu? Saya rela untuk menanggung resiko relasi yang mungkin rusak dengan istri saya. Tetapi saya bayangkan kalau saya tidak lakukan itu, maka beban yang terberat itu pada anak saya. Maka lebih baik dia berada dalam suasana yang terlindungi, sedikit terlindungi dalam kesalahannya dia. Tetapi dia akan belajar dari pengalaman itu, daripada dia harus menanggung beban yang berat. Sudah merasa salah, sudah merasa terbeban, masih dapat pembelaan dari ini, saya tambahkan lagi, akan jauh lebih berat. Saya rela menanggung resiko itu untuk sebuah harapan yang panjang di waktu mendatang. Jadi berharap itu tidak boleh hanya dalam satu frame waktu yang pendek, tetapi dia dalam rentang yang panjang atas pekerjaan Tuhan untuk diperlengkapi. Biarlah kita disegarkan dalam firman ini untuk dibangkitkan melihat kenyataan, dibangkitkan atas pengharapan menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk apa yang boleh kami hayati dari sabdamu sekarang ini. Mampukanlah kami membangun spiritualitas rumah Tuhan dan dunia sebagai rumah bersama. Mampukanlah kami memiliki energi dari kebenaran firman-Mu dan masuk dalam peran kami bagi dunia ini. Dan mampukanlah kami melihat dunia sebagai tempat kami beribadah demi kemuliaan nama-Mu, berkarya yang nyata bagi dunia yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dan mampukan kami merefleksikan kasih-Mu melalui dunia yang kami jalani. Mampukanlah kami juga Tuhan untuk melihat dan belajar dari firman-Mu. Ketika kami melihat setiap tantangan bukan hanya dari kacamata manusia, tetapi dari sudut pandang Engkau atas kehendak-Mu bagi kami dan dunia ini. Dan mampukanlah kami Tuhan terus berpengharapan, bukan pengharapan seperti para murid, 2 orang yang ke Emmaus, yang dalam kurun waktu yang pendek, tetapi berpengharapan adalah sebuah sikap hati untuk menanti kelengkapan yang Tuhan kerjakan bagi kami di waktu yang panjang. Dan bahkan kami rela menderita sekarang kalau ternyata ini menjadi cara kami untuk memberikan kesempatan bagi pemulihan alam ini, untuk menopang anak cucu kami di kemudian hari. Mampukan kami menjalaninya dengan penuh keyakinan akan kemurahan kasih-Mu yang menyertai kami. Kami mau serahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.